Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Jusmiati, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 48 Ganting, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2024 kategori 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja secara luring di SD Negeri 48 Ganting, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Praktek pembelajaran kali ini saya laksanakan pada fase C kelas 6 dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya dengan subtema makna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Dengan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Berikut ini video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, ketua kelas silahkan siapkan nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita diberi kesehatan dan kita bisa melanjutkan pembelajaran sampai akhir. Sebelum kita lanjut pelajaran, kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu. Silahkan semuanya berdiri. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatlah semuanya, dan berjiwanya. Silahkan duduk kembali. Ibu akan mengecek kebersihan kelasnya. Alhamdulillah hari ini bersih. Jadi kita lanjut. Ibu lanjut absensi ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dikit. Kenapa? Sakit. Oh ya, oke. Satu orang saja? Iya, Bu. Oke, sakit. Semoga pertemuan selanjutnya bisa hadir kembali ya. Iya, Bu. Iya, semoga bisa bertemu kembali dengan kita bersama dalam ruangan untuk mengikuti kembali pelajarannya. Hari ini kita belajar tentang tema Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segala. Maha segalanya. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Hukum halal dan haram. Iya, jadi pertemuan sebelumnya kita belajar tentang hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan arti Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Nah, setelah tujuan pembelajaran, ini adalah KKTP pengembangan dari tujuan pembelajaran tadi ya.
Siswa yang pertama, siswa mampu menganalisis makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, siswa mampu membedakan Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Dan yang ketiga, siswa mampu memaparkan contoh. Nah, ini yang ketiga, kita harus bisa memaparkan contoh dari keempat Asmaul Husna tadi. Sebelum kita lanjut pelajaran inti, mari kita menyanyi lagu Dimensi Profil Pancasila. Pancasila, bagaimana? Siap? Siap. Oke, kita sama-sama bernyanyi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada yang tahu tidak apa itu Al-Ghaffar? Al-Ghaffar, nama Allah. Salah satu Asmaul Husna. Ghaffar adalah Maha Pengampun yang mengampuni segala kesalahan hambanya. Yang kedua, Al-Afu adalah Maha Pemaaf. Yang ketiga, Al-Wahid adalah Maha Esa. Dan yang keempat, As-Somad adalah Maha dibutuhkan. Oke, bagus. Nah, sekarang sebelum kita melakukan diskusi, Ibu akan menampilkan video tentang pembelajaran kita hari ini. Silahkan disimak. Asmaul Husna Al-Ghaffar. Anak-anak, apa artinya Al-Ghaffar itu? Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan makhluknya. Asmaul Husna Al-Ghaffar tadi yang artinya bahwa Allah Maha Pengampun atas kesalahan dan dosa manusia, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni siapa saja yang memohon ampunan kepadanya. Perhatikan nah. Kita sebagai seorang muslim jangan merasa putus asa. Nah, sekarang Ibu akan membagi kelompok dan kita akan melakukan diskusi. Ibu hanya membagi 2 kelompok ya. Ibu akan membagikan sumber belajarnya dulu. Ini bukunya, silahkan dibaca. Iya, baca, silahkan nah. Nah, ini kita nah. Oke, silahkan dibuka sesuai pelajaran kita hari ini. Dan Ibu akan membagikan lembar diskusinya. Di sini kelompok 1 ya, dan di sana kelompok 2. Hanya 2 kelompok hari ini. Karena ada yang tidak hadir, ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Silahkan dibaca dan didiskusikan dengan temannya ya. Nah, aturannya adalah silahkan baca petunjuk pengerjaannya, yaitu di situ di lembar diskusi ada 3 poin yang harus didiskusikan bersama temannya ya. Iya, satu kelompok ini mendiskusikan permasalahan yang ada di lembar diskusinya, yaitu yang pertama masing-masing mencari makna. Kelompok 1 mencari makna Al-Ghaffar. Kelompok 2 mencari makna Al-Afu. Halo, kelompok 2. Iya, kelompok 2 mencari makna Al-Afu ya. Nah, poin keduanya adalah bentuk. Ya, kenapa? Gimana mau dicari di sini? Iya, betul. Cari di situ Nana, di materi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya, tentang Asmaul Husna yang 4 poinnya.
Silahkan dicari di dalam materinya tentang masing-masing Asmaul Husna. Nah, Sini diambil jawabannya bagus. iya, nah betul. Cari nah, diskusikan sama teman-teman satu kelompok tanah. Oke. Sebentar kita melakukan diskusi dan Ibu akan menjelaskan secara detail setelah kita selesai melakukan presentasi. Jadi silakan berdiskusi dengan temannya. Nah, silakan baca baik-baik petunjuk pengerjaannya. Baca baik-baik isi materi diskusinya, baru selesaikan ya. Kenapa? Bagaimana? Susah? Kerja Mi. Bu, di halaman 27 tuh, Bu. Iya. Bu, Iya, biar itu Mi. Ya, kenapa nak? Oke. Iya, kenapa? Bantu teman-teman. Ya, wadah Mi, ya. Silakan. Iya, oke. Macam-macam gerak pengbuang. Kenapa? Iya, bantu Mi. Jangan diganggu teman-teman. Asalkan hambanya benar-benar Sudah mudah ya begini mau. hasilnya kayak Memang nggak bisa bang. Kamu menulis tuh. Iya, gantian menulis. Nah, iya betul. Sebentar, 2 orang presentasi nah. itu mudah ya. Iya, itu jam dulu ini. Apakah boleh bertanya? Iya, bertanya kenapa nak? Kenapa begini bertepung? Apanya? Ini Bu, betul gitu, Bu. Betul. Anu bu, kalau kita presentasi kan mau kabar ganti sama bu juga yang anu masalah atau bu dia tidak bisa apa? Kenapa begitu? Kayak begini, kalau naik presentasi sebentar kah? Kalau naik presentasi sebentar, bisa bergantian, mau 2 orang, mau 3 orang, bergantian berbicara, menyampaikan jawaban tetah. Apa yang kita dapat? Berapa kah 3 jawabannya tah? 3 orang misalnya, nah. Ada yang baca nomor 1, ada yang baca nomor 2, ada yang baca nomor 3, nah. Oke? Ibu masalahnya dia dari tadi ketawa terus gara-gara pas kita di halaman 80 tapi kita bilang 20. Oh, salah tadi. Iya, enggak apa-apa Ji. Silahkan dulu, Mi. Iya. Enggak apa-apa Ji, sebentar bisa naik bergantian. Tawa di depan kamera. Oi, oi, oi. Perbaiki diri. Ibu boleh bertanya lagi, Bu. Di halaman berapa tadi, Bu? Saya lupa. Halaman 27, cari ke belakang. Jawaban. Iya, Mi. Iya, betul. Nah, kenapa Indah? Duduk lurus, Kina. Nggak bagus kalau membaca begitu modelnya, nah. Iya. Apanya lagi, Abid? Nomor berapa, Abid? Iya, oke, silahkan. Baca baik-baik, nah. Bantu teman-teman, nah. Dih? Iya, bantu teman-teman. Ya, kenapa, Nak? Mau bertanya apa? Bisa?
Iya. Alhamdulillah. Sudah semua Ibu catat di sini Bu jawabannya. Jadi tinggal mau dibaca saja. Oke, siap. Jadi siapa yang mau baca? Saya membaca jawaban. Ini membaca makna satu makna Al-Ghafar, baru dia yang baca soal. Oh iya, oke. Bisa. Dan Silahkan menegur membaca. sekaligus moderator. Siapa yang moderator? Anugerah. Siapa Ji? Kita Arina. Ada. Oh iya, oke. Gak apa-apa. Silahkan, nggak jadi masalah. Siapa saja yang mau. Mana? Semuanya sudah selesai toh? Sudah. Kelompok 2 sudah, kelompok 1 juga sudah. Sekarang kita presentasi. Nah, silahkan kelompok 1 berdiri. Yang mewakili oke, 3 orang silahkan nih. Makna Al-Ghafar. Kan apa yang dimaksud dengan Al-Ghafar dan bagaimana Allah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengampuni dosa-dosa. Nah, kelompok 2 dengarkan nah, kelompok 2 dengarkan. Jawaban 1, Ya. makna Al-Ghaffar. Al-Ghaffar adalah salah satu asmaul husna yang berarti Allah Maha Pengampun. Makna Oke. Al-Ghaffar mengandung arti bahwa Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa hambanya berulang kali tanpa batas selama mereka bertaubat. Allah tidak hanya memaafkan satu dosa, tetapi juga dosa-dosa yang berulang. Asalkan hambanya benar-benar bertaubat dengan tulus, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin memperbaiki diri. Oke. Ini seberapa besar kesalahannya. Iya. Bagus. Bentuk pengampunan. Diskusikan bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa kecil maupun besar, apa yang diperlukan agar seseorang mendapatkan ampunan dari Allah. Jawaban 2, bentuk pengampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kecil dan besar. Jika seseorang memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dosa kecil dapat dihapus dengan amalan baik yang dilakukan secara konsisten, seperti sholat, sedekah, perbuatan baik lainnya. Untuk Oke. dosa besar, taubat yang diperlukan harus disertai dengan kesadaran penuh akan kesalahan, penyesalan, tekad atau untuk tidak mengulanginya. Dan jika dosa tersebut terkait dengan manusia lain, maka harus diiringi dengan permintaan maaf kepada orang yang disakiti. Iya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa Dia akan mengampuni dosa-dosa jika hambanya datang dengan hati yang bertaubat, seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Zumar surah ke-39 ayat 53. Katakanlah, Ya. wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Bagus. terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Iya, oke lanjut. Yang ketiga, relevansi dalam kehidupan. Diskusikan bagaimana kita bisa meneladani sifat Allah dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan Allah maupun manusia. Jawaban 3, relevansi dalam kehidupan. Meneladani sifat Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam 2 aspek, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Iya, bagus. Halo. Diperhatikan tadi? Aplaus untuk temannya. Nah, Ibu mau bertanya dari kelompok 2. Ada yang mau bertanya? Ya, oke. Indah, silahkan Indah. Apa pertanyaannya Indah? Itu pertanyaannya Indah. Itu saja Indah? Oke. Contoh Al-Ghaffar di sekolah. Bagaimana kelompok 1 bisa menjawab? Iya. Silahkan. Contoh di sekolah, penerapan Al-Ghaffar ialah saat ada teman yang bertengkar lalu saling memaafkan. Nah, Indah, bagaimana Indah? Contohnya Indah, yaitu kalau ada teman tak di sekolah, toh? Contohnya penerapan Al-Ghaffar, yaitu di sekolah, kalau ada teman tak bertengkar, itu yang bersalah meminta maaf, toh? Terus yang
namanya yang dianiaya atau di apalah itu memaafkan Indah, oke? Bisa paham Indah? Bisa? Iya, oke. Indah sudah bisa paham. Nah, aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk. Nah, selanjutnya kita panggil kelompok 2. Silakan berdiri. Oke, silahkan. Siapa yang mau membaca soal dan siapa yang mau membaca jawabannya? Atau satu kali saja? Indah menjawab, Indah? Mau baca jawab hasil diskusi tanah? Ini, iya, itu. Oke, silahkan Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Iya, mau baca? Indah, silahkan Indah. Makna al-aful adalah salah satu al-maf'ul husna yang berarti Allah Maha Pemaaf. Iya. Lebih dari sekedar pengampuni, karena Allah tidak hanya memaafkan dosa hambanya, tetapi juga menghapus seluruh jejak dosa tersebut. Ya. Sehingga soal olah dosa itu tidak pernah menjadi ini adalah bentuk pemaaf Ya. yang sempurna di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan Kelompok 1, perhatikanlah. kepada hambanya untuk memulai dengan hati dan jiwa Ya. yang bersih tanpa banyak kesalahan masa lalu. Kami sifat al-afat dalam kehidupan sehari-hari. Berarti kita hanya memaafkan orang yang bersalah kepada kita, tetapi juga melupakan kesalahan tersebut. Dan Ya. tidak lagi menyimpan dendam atau rasa sakit. Ini adalah maaf yang lebih mendalam di Iya. Oke, halo. Nah, itu dia presentasi dari kelompok 2. Hasil diskusinya dengan temannya, nah? Iya, oke. Kelompok 2, aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Duduk, nah, makasih. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya masing-masing, kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu akan menjelaskan lebih rinci atau lebih lebih jelas tentang Al-Ghaffar dan Al-Afwu. Nah, di sini, halo. Oke, sebelum Ibu lanjut menjelaskan, kita ice breaking dulu. Tepuk semangat. Duk duk duk. Ding ding ding. Dan duk duk duk. Ding ding ding. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Benar. Oke, bagus. Ternyata masih semangat ya? Nah, Ibu lanjut menjelaskan. Al-Ghaffar yaitu Maha Pengampun. Apa yang diperlukan agar seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini dia. Mendapat ampunan dengan mengakui kesalahan, seseorang harus menyadari dan mengakui bahwa ia telah melakukan dosa. Nah, itu dia. Yang diperlukan agar seseorang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu ini, mengakui kesalahan, menyesali dosa, berhenti dari perbuatan dosa. Di mengakui kesalahan, seseorang harus menyadari dan mengakui bahwa ia telah melakukan dosa. Yang kedua, menyesali kesalahan. Harus ada perasaan menyesal yang mendalam atas dosa yang telah dilakukan. Jadi kalau sudah Ki melakukan kesalahan, menurut kita itu berdosa Ki, berarti kita harus
menyesali dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Oke, yang ketiga berhenti dari perbuatan dosa. Berhenti dari perbuatan dosa. Seseorang harus berhenti dari dosa tersebut tanpa bermaksud untuk mengulanginya di masa depan. Jadi kalau ibaratnya berhenti makin dari berbuat dosa, kayak apa ya contohnya yang fatal itu seperti mencuri, kan? Mencuri. Kalau ibaratnya kita sudah bertaubat, nanti di kemudian hari berarti kita tidak boleh mengulanginya kembali. Nah, itu artinya berhenti dari perbuatan dosa dan menyesalinya. Nah, relevansi dalam kehidupan sehari-hari tentang Al-Ghaffar mendorong kesadaran akan kebutuhan taubat. Yang kedua, menumbuhkan harapan dan optimisme. Nah, Ibu akan menjelaskan tentang Al-Afu. Al-Afu adalah Maha Pemaaf, bukan hanya memberikan maaf kepada orang lain, tapi harus sepenuh hati. Sudah paham? Sudah. Iya, sekarang untuk mengukur pemahaman kita semua, mengukur pemahaman anak-anak tentang materi kita hari ini, Ibu akan memberikan tes tertulis, yaitu berbentuk LKPD. Nah, oke, siap? Siap. Ibu bagikan dulu ya. Nah, ini silahkan refleks. Nah, ini silahkan dikerjakan LKPD-nya. Iya. Iya. Iya, betul. Nah, dengarkan. Tunggu dulu, nah. Ini kita satu, nah. Ibu mau jelaskan? Tunggu dulu. Halo. Nah, ini dia LKPD-nya. Ibu mau jelaskan yang kita pegang tadi itu sama dengan yang ini. Silahkan jawab. Di sini di LKPD ada 2 tugas. Tugas yang pertama yaitu mencocokkan dan tugas yang kedua yaitu menjawab uraian. Nah, baca baik-baik petunjuknya dan silahkan jawab sesuai petunjuk yang ada di bagian atas. Nah, yang pertama itu cocokkan atau pasangkan kata di bawah ini sesuai artinya. Yang kedua adalah tugas menganalisa dan mengidentifikasi. Isi tugas premi yang kedua itu sesuai dengan yang dipahami ya. Yami. Ya, silahkan. Iya, yang ini mau. Ya, kerja di bawahnya nah. Nah, yang ini dihubungkan nah. Iya, oke. Iya, lanjut lagi tugas kedua nah. Kalau selesai yang tugas pertama nah. Pekerjaan LKPD-nya sudah dikumpul, Ibu akan mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Jadi kesimpulan hari ini yaitu, marilah kita sebagai manusia biasa untuk lebih memperhatikan segala sikap dan tingkah laku kita, melakukan pengampunan, melakukan taubat saat melakukan kesalahan. Mari kita sama-sama belajar memberikan maaf kepada orang lain, memberi maaf dengan sepenuh hati tanpa ada lagi kita dendam sama orang itu. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Oke, terima kasih. Ibu akan meminta hasil refleksi kepada anak-anak. Silahkan hasil refleksinya. Ibu meminta untuk diisi berdasarkan hasil pembelajaran kita hari ini ya. Iya. Nah, silahkan diisi hasil refleksinya. Ibu mau kita jawab berdasarkan pemahaman sendiri ya.
Di situ ada 5 soal refleksinya. Kita buat alasannya dan responnya ya. Jadi baca petunjuknya bagian atas. Ya, kenapa nak? Iya, dengar nak? Ibu jelaskan nak? Iya. Nah, ini 5 nomor tak? Petunjuk pengerjaannya. Berikan respon setuju, tidak setuju, dan tidak tahu, serta alasan terhadap respon tersebut. Terima kasih untuk partisipasinya hari ini, untuk ikut di pembelajaran Ibu nak. Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Kita tepuk semangat sekali lagi. Tepuk semangat. Deng deng deng. Ding ding ding. Dan dan dan. Aha aha. Aha aha. Semangat. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan lancar dan terima kasih untuk partisipasinya semua. Semoga di pembelajaran selanjutnya kita bisa bertemu kembali ya. Tapi hari ini menyenangkan kan? Iya, alhamdulillah. Sekarang silahkan ketua kelas menyiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.